Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, tetap semangat dalam kita membela NKRI harga mati. Saudara-saudara sekalian, baru saja saya bangun tidur kemudian membuka YouTube. Di sana saya menemukan lagi-lagi itu kecapan atau perlakuan para oposisi yang membuat saya geli, sekaligus juga ingin sekali ya memberikan tanggapan kepada mereka. Saya menemukan di sana ada YouTube yang menampilkan Profesor Dr. Rizal Ramli dan juga Profesor Rocky Gerung, di mana keduanya ini kan diundang oleh Bapak Jokowi dalam rangka hajatan pernikahan Mas Kaisang dan Mbak Eriana. Nah, ini lepas beliau berdua ini datang atau tidak itu hak mereka. Bahkan mereka tidak datang itu juga ya kita hargai ya. Meskipun untuk memenuhi hajat sesama itu adalah kebaikan yang sangat luar biasa, atau barang siapa yang mendatangi hajat saudaranya maka dia akan diberikan pahala yang agung sekali. Tetapi okelah, hak mereka untuk tidak bisa memenuhi undangan Bapak Jokowi atau tidak memenuhi hajatnya Pak Jokowi. Yang jadi persoalan ini lagi-lagi ini ya, para oposisi ini. Contohnya ini Pak Rocky Gerung ya. Tidak hadir, Anda tak mengapa, itu hak Anda itu untuk tidak hadir itu. Dengan alasan apapun, boleh-boleh saja. Tetapi yang menjadi persoalan ya keadaban, sikap Anda ini dalam ketidakhadiran itu karena disertai adanya nyinyiran di belakang. Anda mengatakan bahwa daripada hadir pada hajatan keluarga Pak Jokowi lebih baik hadir di acara mauludan. Ini korelasinya apa antara hajatnya Pak Jokowi dengan mauludan ini? Bahwa memenuhi hajat sesama muslim bagi yang beragama Islam ini itu sangat besar nilai kebaikannya juga ya, bukan hanya mauludan gitu. Kalau kita menghadiri mauludan juga dengan niat ya hanya untuk ria, hanya untuk dipamerkan saja bahwa saya seolah itu adalah orang yang sangat agamis gitu, sehingga apa-apa menyandarkan pada simbol atau pada perkataan yang agamis, itu malah justru sia-sia sekali itu ya. Sekalipun itu datang pada mauludan atau datang pada lain-lainnya ya yang berbau agama gitu. Anda mungkin tidak paham bahwa dalam kita memenuhi hajatan seseorang itu ada nilai silaturahmi. Ada nilai silaturahmi ya, yang pertama. Yang kedua ada nilai idkhulus surur, yaitu menyampaikan kesenangan, kebahagiaan terhadap sesama saudara yang diundang. Kehadiran kita itu sangat menyenangkan sekali. Idkhulus surur itu sangat besar sekali pahalanya itu kan. Yang ketiga ya, sebagai kita orang yang beradab itu, sebagai orang yang menjaga hubungan muamalah, hubungan sosial yang baik, tentunya akan berusaha untuk memenuhi undangan itu, sehingga dalam nilai-nilai keadaban muamalah kita terpenuhi atau terlaksanakan atau bisa dipraktekkan langsung gitu. Tetapi okelah itu ya, kalau dalam hal ini Anda tidak hadir gitu ya, kemudian dengan alasan yang mungkin Anda juga sudah sampaikan ya, tetapi yang menjadi persoalan Anda ini kurang adab gitu ya dalam menyampaikan narasi atau menyampaikan alasan-alasan atau nyinyiran yang di belakang itu. Termasuk ini Pak Rizal Ramli, itu hak Anda untuk tidak datang, silakan saja itu, meskipun ada nilai-nilai yang sangat agung itu dalam kehadiran kita memenuhi undangan sesama saudara, apalagi sesama umat muslim, yaitu
Tetapi okelah dengan alasan mungkin yang kesibukan atau dan lain sebagainya oleh Anda, itu kita hargai. Tetapi yang menjadi persoalan, mengapa ya sudah tidak hadir Anda malah melemparkan nyinyiran-nyinyiran secara terbuka gitu kan, menilai dari jauh seolah-olah tak pantas itu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai rakyat biasa itu. Tetapi dalam hajatannya seperti raja-raja menampilkan demikian bahkan melebihi itu ya, raja-raja Nusantara, bahkan seperti juga Raja Inggris dan sebagainya. Kita bersyukur ya, mestinya itu. Kalau memang ada saudara kita yang bisa menampilkan gegap ya sosial yang luar biasa, bahkan menampilkan budaya Nusantara itu ya, berarti ini satu pelajaran bagi kita bahwa dalam hajat apapun ini seorang Jokowi tidak melupakan kepentingan negaranya, yaitu menampilkan budaya-budaya yang beragam yang elok ini kepada seluruh rakyatnya itu kan. Dan sambutan rakyat itu juga sangat antusias dan luar biasa itu. Jadi di sana ya Bapak Jokowi itu bukan hanya melaksanakan hajat ya, kepentingan bagi anaknya ya Mas Kaisang, tetapi juga menampilkan beragam budaya ya Nusantara. Itu artinya apa? Artinya satu pelajaran bahwa kita sebagai rakyat tetaplah dalam apa saja kita menghargai budaya, keragaman budaya Nusantara yang elok ini ya. Nah ini apa yang disampaikan sampean itu sebagai sangat syarat sekali perendahan, seolah-olah ini Pak Jokowi ini sebagai rakyat biasa kok berlagak seperti raja. Pak Rijal Ramli ya, saya masih teringat perkataan yaitu Madinatul Ilm, yaitu gudangnya ilmu ya, sahabat Ali, bahwa orang ini bisa saja hamba menjadi raja, raja menjadi hamba. Itu karena akhlak, karena ilmu gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi tidak heran yang mengangkat hamba menjadi raja itu adalah Allah. Yang mengangkat raja, menurunkan raja menjadi hamba juga Allah, atas perilakunya loh, atas amaliannya, bukan atas kemauan dirinya, tetapi atas sikap ya, adab dan ketakwaannya gitu loh. Jadi apa yang ada dalam Pak Jokowi ini anugerah ya, anugerah itu. Jadi janganlah Anda mencela dan merendahkannya. Itu sebuah kaidah yang sudah berlaku dalam sunnatullah. Barang siapa yang sekalipun orang rendah tapi berakhlak bagus, maka Allah akan meningkatkan kemuliaannya. Dan barang siapa yang sekalipun itu turunan raja atau nasab yang bagus tetapi akhlaknya rendah, mereka akan diturunkan raja menjadi seorang hamba. Itu kaidah, Pak. Dan dalam agama juga dikatakan inna akramakum indallah atqakum, kemuliaan, kehormatan ya, karisma, harga diri manusia itu tidak berukur pada gelar profesor, doktor, praktisi atau dan sebagainya, tetapi pada akhlak karimahnya, pada nilai ketakwaannya, bukan pada gelarnya, Pak. Ya, jadi untuk Bapak Rocky Gerung dan Bapak Rijal yang menyandang gelar profesor, janganlah begitu. Sikap-sikap yang mengabaikan keadaban itu adalah sikap-sikapnya orang awam, Pak. Ya, ngisin-ngisini gitu loh. Dan Anda sebagai orang yang pinter, bahkan oleh pemujanya Anda itu sebagai orang yang dianggap cerdas, brilian dan lain sebagainya. Nah, itulah mestinya Anda bersyukur dengan apa? Dengan menjaga sikap Anda, dengan menjaga sopan santun Anda. Sebab bagi saya, Pak, sekalipun saya nggak sekolah lulusan SD kelas 3 ya,
ukuran kemuliaan kehormatan seseorang bukan terdapat pada gelar profesor, doktor atau praktisi dan sebagainya, tetapi pada sopan santun, pada sejauh mana dia itu mengamalkan dan menerapkan adab pada setiap perilakunya. Nah, terhadap apa yang Anda lakukan ini ya, yang mengait atau berkait dengan hajatnya Pak Jokowi ini, saya kira tidak bagus Pak itu ya, tidak sopan seperti itu. Kalau untuk sekedar tidak hadir saja ya itu hak Anda, tetapi ya pernyataan perkataan Anda ini ya di belakang itu yang seolah ini aromanya itu sangat kuat sekali, itu memandang rendah ya, memandang remeh itu terhadap sesama hamba Allah. Bahwa Pak Jokowi itu mengundang panjenengan itu kan berarti masih sangat menghargai itu kan, menghormati, meskipun sampean itu ya seringkali itu menyampaikan kritik, menyampaikan celah atau nyinyiran, perendahan terhadap Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi dengan lega, lapang dadanya itu masih mengundang Anda. Itu berarti menghargai ya Bapak Rocky Gerung, menghargai Bapak Rizal Ramli itu. Nah ini di sini Pak yang saya khawatirkan ya, mestinya orang baik itu disambut juga dengan baik, bukan dengan nyinyiran. Lam yaskurin nas walam yaskurillah. Saya khawatirnya seperti itu Pak. Orang itu kalau tidak berbalas kebaikan orang lain, maka sama saja itu dengan tidak mensyukuri nikmatnya dari Allah. Inna adzabil sadid. Saya khawatir ini Bapak justru akan mendapatkan sesuatu yang tidak enak itu. Nah dari sini Pak ya, saya menghargai itu gelar Bapak, menghargai kepandaian Bapak, tetapi jagalah keadaban itu, sebab saya sebagai orang awam sekalipun, nilai kualitas seseorang itu bukan pada gelar Pak, tapi pada tindakan nyatanya ya. Tindakan yang menyerahkan adab itu sebagai orang-orang yang pertanda sumber daya atau kualitasnya bagus. Dan bagi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, maka itulah saya berkali-kali tegaskan, janganlah kita mudah kepencut, mudah ikut-ikutan itu loh. Pesanan atau juga jalan ya orang-orang yang bergelar mentereng profesor, doktor, al-alim dan sebagainya, kalau memang itu di jalannya itu di sana ada timbul banyak kemadharatan seperti timbulnya kebencian, timbulnya iri hati, timbulnya tidak tidak mengutamakan adab gitu ya, atau apalagi di sana ada ghibah dan celaan, penghinaan itu, maka siapapun itu janganlah mudah kepencut itu ya. Untuk zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang bertopeng agama, tetapi justru mereka langkah atau amaliyahnya itu jauh dari agama. Mereka yang katanya bergelar profesor, bergelar doktor itu, tapi dalam sikapnya mereka itu tidak lebih daripada orang awam kebanyakan. Kenapa? Ya suka nyinyir dan suka membuat isu-isu ya, suka menyampaikan narasi-narasi yang kosong ya, narasi-narasi yang tidak bernilai dan sebagainya. Itu janganlah kita mudah kepencut itu ya, janganlah kita mudah diperbudak oleh simbol-simbol atau oleh gelar-gelar semata, tapi mari kita ikuti siapapun, meskipun itu tidak punya gelar, meskipun itu orang awam sekalipun, kalau mereka itu secara positif itu membuat adem ya, jauh dari penggibaan, jauh dari pencelaan, jauh dari manusia yang terhormat adalah manusia yang saling menghargai. Manusia yang punya harga diri adalah manusia yang menghargai orang lain. Dan kualitas sumber daya manusia adalah
terukur daripada sejauh mana dia itu teguh dalam menetapkan sopan santun atau adab atau moralitas dalam setiap laku lampahnya. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.